Vietnam sudah. Kalau pun harus saja. Kau ini gratis jadi yang kalian Tenang. tidak usah. Wah, jangan begitu, Nomi. Ini kah bukunya yang mau dibahas? Ramuan di segitiga Wallacea. Bahasa Inggris pasti. Oh tidak, saya pikir bahasa Inggris. Mencari Tina di Toraja. Apakah ini? Maksudnya di bahasa apa buku ini? Itu ramuan tradisional. Oh siap. Ramuan apa ya? Ramuan tradisional. Terlalu terlihat itu apa dia punya wastafel tidak baik. Tidak, kurang ke sana. Nah, supaya di tengah juga kamu buat. Coba lagi. Jangan sampai aku sebentar mati lagi. Bisa atau pakai AC kah? Pasnya apa sih? Dua. Ini siapa nih? Ini ilustrasi kayaknya. Saya nanti mau kerja buku. Sudah. Oh, ini anak kampung buku kan. Oke. Pas 11, 12. Oke. Halo kawan-kawan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami teman-teman dari Mepago Bercerita di episode yang ke-6. Nah, di episode kali ini kita menghadirkan salah satu kawan kita, Nomen Siendo, untuk membahas topik judulnya itu kira-kira proses kreatif di balik buku Ramuan di Segitiga Wallacea, tapi khususnya yang di bagian Teluk Cendrawasih, seperti begitu. Dan sebelum kita masuk jauh lebih ke dalam, mungkin nanti yang kita bahas itu lebih ke proses kreatifnya, proses kreatif penulisan buku Segitiga Wallacea ini. Nah, mungkin pertama perkenalan dulu ya. Perkenalan atau apa? Karena ini kan kita di kafe tuh, jadi kita pesan minum dulu kafe. Iya. Kalau Nomen sendiri apa pesan? Kalau Ada menu, ada saja mau pilih yang mana? Santai. Vietnam trip saya. Vietnam trip ya. Kalau saya Iya sama sudah. Vietnam trip. Berarti ini yang bikin orang Vietnam kawan. mungkin bersama ini kan. Iya yang temukan alat. Kita temukan metode tuh. Yo Kita tidak tahu, kita kan tidak tahu orang awam. bisa jadi Vietnam trip. Iya kita langsung masuk saja ke perkenalan.
Mungkin Nomen bisa perkenalkan diri dulu. Maksudnya nama lengkap siapa, terus apa sekarang kerja di mana, apa kerja apa saja, seperti begitu. Silakan. Kalau satu nama Sofia Stigrike, nama lengkap Nomen Sendo. Nomen Sendo. Saya lahir di Dakebo 14 November 1990. Ya. Dia ya. Terus saya kuliah juga, terus kebetulan pernah selesai kuliah. Terus pekerjaannya lebih banyak pegiat, Oh, kadang buku, terus pegiat komunitas begitu ya ya. pegiat komunitas. Jadi kadang buku, terus kadang kegiatan sosial lain-lain. Hmm, Jadi kayak kelihatannya tidak jelas begitu, Relax. relax lah gitu. Relax. Jadi jadi tidak menetap di tidak satu, menetap. tidak terikat begitu ya. tidak terikat. Oke. Jadi bukan saya bilang saya tidak kerja, tapi saya kerja gitu. Hmm, betul. Berarti pegiat, intinya pegiat komunitas ya. Terus, ya, Apapun yang dia kerjakan hari pegiat itu, sosial. itulah pekerjaan. Jadi saya Oke. gabung di komunitas kopi. Di Nabire. Ada abang di belakang. Hmm, Terus pegiat dan teman-teman orang kopi. kopi, terus ada komunitas Literasi lagi ya kalau literasi. Tapi lebih banyak aktivitasnya itu di literasi. literasi ya. Konami. Konami, komunitas Yang Nabire. membaca itu Membaca. cukup lama juga. Itu karena mungkin ya karena suka buku Pak. Hmm, Bukan menulis tapi ya suka saja. Jadi saya gabung dengan teman-teman, makanya kenal menulis. suka menikmati begitu ya. Berarti selama ini aktif di situ ya, berkomunitas begitu. Oke. Di tepatnya di Nabire Tempat sementara ini. ya, tempat di Nabire. Atau mungkin di Dogiai, Deyai, Paniai. Ah, Tidak, saya Nabire. memang lahir di Dogiai, tapi saya besar di Nabire. Jadi kebanyakan aktivitas di Nabire sih. Berarti sama dengan saya. Lahir di Dogiai, besar di Nabire. Pas. Pas. Oke. Mungkin itu perkenalan ya. Selanjutnya ini kan yang mau kita bahas kan tentang buku ini toh. Mungkin pemirsa bisa lihat juga ini bukunya ada ini. Ramuan di segitiga Wallacea. Siasat pengobatan warga Selat Makassar, Laut Flores hingga Teluk Cendrawasih. Jadi di depannya ini ada gambar orang pakai dua orang ya. Satu orang digosok apa daun gatal. Mungkin nanti Nome bisa jelaskan lagi. Ini dia sampul belakang, dia sampul ini keren sekali. Ini yang terbitkan nih ada kerjasama begitu ya. Ada kerjasama lembaga-lembaga kebudayaan tuh. Ada Yayasan Makassar Binel, terus Tanah Indi sama Gote Institute. Mungkin nanti sebentar baru apa Nomen jelaskan saja yang Nomen tahu begitu. Oke, teman-teman, karena yang akan kita diskusikan atau kita obrolkan sore ini nih tentang buku ini, sehingga saya mau tahu, saya ingin tanya dalam proses penelitian kemudian penulisan buku ini, Nomen berperan sebagai apa? Seperti begini, mungkin Nomen bisa cerita. Kalau saya sebagai peneliti, jadi turun ke lapangan, ikut mengambil data, terus ikut menulis. Gitu. Oke. Jadi kita kan ada 3 orang, jadi kita baku bantu. Dari baku bantunya proses ambil data di lapangan, Iya. ketemu narasumber, Terus tanya-tanya. tanya. Tapi untuk
cari narasumber kita masing-masing. Cuman ada diskusi. Kalau ini baik tidak gitu. Macam saling tutup kekurangan, Ya, membantu gitu ya. Jadi saat kita tanya jawab sama narasumber, ada yang ngambil kamera, ada yang foto. Jadi kerja kolektif. Ya, kita kolektif antara kami tiga. Oke. Berarti posisinya ini Nomen ini termasuk peneliti, maksudnya yang bikin penelitian untuk buku ini, termasuk yang menulis juga ya. Oke. Eh, Oke. Tadi kan ada 3 orang toh, ada Manfred, terus Pausan sama Nomen. Nah, ini ceritanya bagaimana ini? Maksudnya teman kan kami 3 kan di Nabire toh, di Nabire terus apa katanya teman-teman yang apa terbitkan buku ini kan teman-teman dari apa pegiat komunitas yang lembaga-lembaga budaya kebudayaan begitu toh. Di Makassar. Itu ceritanya bagaimana sampai mereka apa ajak kami 3 untuk penelitian kemudian menulis. Mungkin Nomen bisa cerita. Itu pertama dari saya dulu ya. Kalau saya sudah gabung memang di komunitas yang membaca di Nabire, di Nabire. Konami itu tadi. Oh iya, Ya. Konami. Itu setelah berkenalan kita jalan melalui melalui ketua Konami Hamsuku sekarang di Makassar. Saya ketemu Pausan Hamsu Korean tadi. Hamsuku itu dia masih ketua komunitas Konami di Nabire. Terus saya bertemu dengan Pausan Lewat dia yang ya tadi. lewat dia. Jadi pertama bilang ini anak Nabire dia cara menulis bagus sekali di media ini sudah. Wih, kita ketemu dulu. Jadi kita pertama ketemu corner yang pertama di depan kantor bupati. Iya. Dari situ. Sudah akhirnya kita bertemu di situ. Kita bersahabat, kita jadi teman. Sudah berjalannya waktu, sering ketemu. Itu hampir setiap minggu kita ketemu. Mulai dari situ, Pausan ini. Pausan. Mulai dari situ, kalau Maku itu kita sudah berkenalan dengan dia Sudah Kirim lama. inbox. Manfred Kudia ini. Manfred dia ini. Oke. Terus kita pertama itu diajak sama itu Pausan itu, dia ajak kita, dia bilang wih bagaimana ini ada program dari Makassar ini yang dikerjakan oleh tim kreatif terus peneliti tanah kampung buku tanah ini. Tenang. Jadi sudah, tapi sebelum itu Mako juga sudah minta gabung ke Konami. Jadi sudah dia gabung, kita berteman, sering ketemu. Sudah ketemu begitu, baru kita perkenalan, dia ajak kita langsung. Ini ada program begini. Mumpung lagi pandemi virus corona, bagaimana? Jadi Iya. daripada pikir-pikir di rumah. Iya, daripada tidak ada aktivitas yang dilakukan Aktivitas. atau apa begitu ya. Oke. Jadi itu pertama kali, itu Pausan dia ajak kita. Gitu. Berarti pertama kali ini apa Nomen bergabung di komunitas Koname itu, kemudian apa ketuanya Hamsukur nih dia perkenalkan Nomen sama Pausan, terus sudah kenalan, setelah itu perkenalan lagi sama Manfred, sering duduk sama-sama baru kumpul ide untuk ini ya. Oke. Terus karena sering kumpul, terus ada itu Pausan dia ajak kita. Karena Pausan ini kan dia sudah lama kerja di Makassar. di Makassar Biner dengan Natana ini sudah lama. Termasuk dia magang, dia jadi asisten peneliti di situ. Dia riset pembenan di Makassar di kampung-kampung. Jadi dia cukup pengalaman. Jadi sudah kita dua juga karena mau belajar kita gabung. Oke. Kita ikut. Ih, keren sekali ya. Maksudnya sampai bisa ketemu orang-orang yang keren begini baru garap sesuatu yang keren lagi. Pausan. Oke. Mungkin Nomen bisa jelaskan sedikit tentang apa saya sendiri nggak kurang tahu. Jadi tentang ini Gotse Institute, kemudian Tanah Indi sama Makassar Binel yang mendukung teman-teman untuk apa peneliti
penelitian kemudian penulisan. Setahu nomen saja. Kalau setahu saya, kalau BTS itu lembaga kebudayaan internasional. Jadi dia membiayai riset-riset kebudayaan, terus sosial, Aktivitas kebudayaan seperti pameran begitu. pameran. Lokakarya. Jadi kalau di Indonesia kan kalau tidak salah itu ada 4, ada Makassar Biner, ada Jakarta Biner, terus ada Surabaya Biner kah? Jogja Biner lagi. Iya, saya Jogja Biner. Iya, yang teman-teman dari Dedo Art ada tampil lagi. Jadi itu pasti ada grup itu pasti dia support. Iya, dia termasuk yang funding kan, maksudnya yang support itu ya. Jadi pasti ada publikasinya di luar. Ih, keren ya. Maksudnya ada lembaga-lembaga begini yang mendukung. Kalau Makassar Biner sendiri itu lembaga budaya di Makassar. Seperti tadi kita bilang ada lembaga ada Makassar Biner Makassar di Makassar, terus di Surabaya, Jogja. Berarti itu dia yang di wilayah Makassar. Makassar bagian timur kalau ada Indonesia Timur. Kalau tanah Indian, tanah Indi. Tanah Indi itu ada satu kampung kecil, terus ada lorong, terus ada buku. Itu kayaknya lembaga penelitian di Makassar. Tanah Indi, lembaga penelitian. Mungkin agak sama dengan ini KB, tapi kampung buku Jogja. Iya. Tapi kalau yang sana dia lebih kayak macam event-event begitu. Event. Setiap 2 tahun sekali kan kalau tidak salah kalau di sana. Jadi saya ikuti itu kayaknya dia riset soal kecil. Tentang ini Tentang kayak daun-daun kayak tradisional. tanah ini. Tanah Indi. Oke. Pare-pare kalau bukan. Iyo Parepare. Parepare kan di Sulawesi ada kota yang namanya Parepare kan. Pare-pare sampai sekarang bingung ini kan di sini kan ada daun pare-pare tuh. Iyo. Iyo. Ayo kopinya sambil diminum. Kopi sudah masak gitu. Kopi sudah masak. Mesinnya masak. Vietnam drip jadi dia ampas-ampas tak tinggal di atas. Oh iya. Dia apa? Sari-sari kayak ini ya. Jadi seharusnya Vietnam trip ini ya sesuai lidah. Iya. Kalau barista dulu bilang kalau kita pakai susu ini merusak citra kopi. Oh iya. Berarti lebih bagus tuh kopi murni. Kopi murni tanpa itu. Semacam Itu saya dengar tidak tahu benar gitu. V60 begitu. Pasti Yo, tapi soal kopi apa? Tadi kita ditanya pasti mau dia. Iya mungkin. Jadi intinya dong bilang apa yang kopi yang ada di sini kopi dari Paniai, Deyai sama Dogiyai. Dogiyai itu yang ada dari Lembah Kamu sama Modio. Oh. Dong biasa bilang. Iya. Jadi intinya ini kopi dari Mepago. Kayaknya berarti lebih bagus ini kita sebut kopi Modio berarti pohonnya harus di Modio gitu. Iya. Ya toh kalau di Mani berarti pohonnya harus di Mani. Iya. Bijinya. Iya, Dogiyai itu ada. Tidak jadi masalah. Di Dogiyai itu yang dari kopi Dogiyai itu ada 2 macam sudah. Jadi kopi yang dong bawa ke UPH Auto di Dogiyai itu dong pisahkan begitu. Dari bagian Modio dong kamu dong ini baru. Terus minum kita berdoa. Iya. Berdoa. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi penelitian kemudian penulisan toh intinya. Jadi untuk penelitian itu apa mulainya kapan, terus lama penelitiannya berapa lama, tempatnya di mana begitu. Itu Nomen kan 3 orang toh. Mungkin Nomen bisa cerita. Kalau saya itu proses kita penelitian sekitar 2 bulan. Tapi itu kita sama-sama kita bergerak. Oh, iya. Sama-sama. Tapi kita waktu itu kerja sama-sama untuk Pausan punya.
jadi daun untuk mendatangkan darah. Oh, Sambil bagaimana saya dengan Manfred lihat prosesnya. oke. Supaya- Karena dia kan sudah Iya, pengalaman kan, dia. dia kan sudah pengalaman periode jadi asisten, meneliti beberapa. Hmm. Jadi sudah kita udah ikuti bagaimana menulis, terus bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menggali pertanyaan dari jawaban narasumber. Oke. Eh, Sebelum lanjut, itu di bulan kan 2 bulan toh? Itu dari bulan itu di bulan berapa ya? Tahun 2020 kah atau Itu tahun 2009 pertengahan itu. 2019 pertengahan ya? Pertengahan, iya. Pertengahan mendekati bulan-bulan Desember itu kan itu COVID parah sekali sampai orang sampai ketakutan. Iya. Sampai iya betul. Terus masuk ke 2020 itu kan masih belum ada vaksin lah, orang bilang ini virus yang mematikan. Di antara itu kita riset, ambil data, ketemu narasumber. Ih, maksudnya teman-teman luar biasa juga ya. Maksudnya di media sosial, di media-media itu ramai tentang orang yang banyak yang mati, panik dan lain-lain, tapi di waktu-waktu itu teman-teman bergerak begitu. Oke, berarti 2 bulan, berarti itu caranya itu baku bantu ya? Baku bantu. Jadi 2 bulan untuk proses penelitian di lapangan dengan menulis. Tapi untuk proses penerbitan buku itu kayaknya prosesnya 1 tahun. Karena diterbitkan keluar buku itu tahun 2020 ya. 2020 ya. Terus penelitiannya itu bulan berapa? Oktober November kah? Oktober November ya. 2019. Oktober November lebih lah begitu. Di beberapa minggu. Oke, berarti 2,5 bulan begitu ya. Oktober, November, mungkin awal Desember begitu. Oke. Berarti cara penelitiannya itu kalau paus kan dia di mana? Penelitiannya, terus penelitiannya tentang apa? Tapi kalau ini metode penelitian yang kita pakai itu kan etnografi. Pakai pendekatan. Itu umumnya. Dan Pausan juga cari pakai itu. Jadi kayaknya dasar penelitiannya orang Makassar ini di sana yang kampung buku kan itu etnografi. Walaupun ada lain juga, tapi metode yang kemarin kita pakai itu etnografi. Pakai pendekatan etnografi itu ya. Jadi bagaimana kita mendekati ke narasumber dan kita mengalaminya begitu. Jadi kita bergabung langsung merasakan apa yang mereka rasakan. Terus pertanyaan yang kita pertanyakan itu dari jawaban yang kita dapat hari itu. Jadi tidak melalui kita susun pertanyaan di rumah tidak. Jadi begitu. Berarti tidak macam kita bawa pertanyaan bawa ke sana tanya langsung pulang begitu tidak. Itu kan kayak akademik. Iya. Kayak akademik sekali itu kayak orang kampus gitu. Iya. Ini keren sekali loh. Artinya teman-teman di situ bisa dapat cerita yang asli. Begitu. Oke. Yang saya tanya ini berarti Fausan ini deh lokasi penelitiannya di Nabire di kota di Oje di bawah. Nabire Kota ya. Nabire kota. Oke, itu penelitiannya Pesisir. tentang Di pesisir. pesisir ya. Oke. Itu penelitiannya tentang daun apa tadi? Pemanggil darah kan? Daun pemanggil darah. Oke. Kalau Manfred Manfred itu daun akadapibo. Akadapibo itu kalau di bahasa Indonesia kan daun yang bertumpuk. Oke. Jadi akadapi bertumpuk, boy berarti raun. Oh. Akadapibo. Akadapibo. Iya. Itu sebenarnya itu daun orarin itu, yang penghitam rambut. Oh, rarin itu ya. Iya orarin. Oke. Itu di mana di Topo kah? Di Topo. Jadi rumputnya ada di Topo, tapi menurut kakak perempuan narasumbernya ini Manfred itu, itu banyak di jalan-jalan, di kebun-kebun. Cuma kita yang karena tidak Cuma tahu. karena kita tidak punya pengetahuan sama situ kan. Betul. Itu obat apa? Itu obat batuk Dan lain-lain ya. Lain-lain. Kegunaan itu. Oke. tapi yang saya ingat itu obat batuk. Tapi yang lain-lain mungkin Manfred yang bisa jelaskan. Iya. Betul. Kalau Nomen sendiri di mana terus tentang apa? Kalau saya sendiri itu daun gatal. Jadi waktu itu pas proses cari tema itu, cari
siapa yang cari buat ramuan. Dan terbayang tuh daun gatal yang gampang-gampang saja. Karena daun gatal ini tidak jauh, sering orang-orang dekat di rumah pakai. Iya. Terus teman-teman Oke, daun gatal itu daun ya. gatal. Jadi pertama saya cari di pasar itu. Saya beli, terus saya bawa datang ke saya punya narasumber pertama itu si Puran Sukunai. Oh, sip. Karena sebelumnya saya sudah ceritakan karena sering pakai daun gatal kan. Nah, barang itu biasa saya pakai. Kan sampai di pedalaman juga saya pakai, saudara-saudara saya pakai. Daun Sudah gatal. bilang, ah ini bagus ini dan narasumber. Sudah. Saya mulai dari situ pakai kakak, bagaimana saya ada begini-begini. Nah, oke bisa. Karena kakak dia tidak tahu barang itu bertumbuh di mana. Jadi saya yang cari waktu itu apa untuk daun. Saya cari ke pasar, saya beli. Baru saya bilang kakak praktekkan. Oke. Berarti dia ini selama ini biasanya pakai daun witu ya, daun gatal. Tapi kalau di Nabir sini dia tidak tahu di mana begitu ya. Saya para tidak tahu di nomen. mana. Cari. Dia kalau mau pakai sering itu dia beli, bukan petik. Dia beli. Dia saat mungkin badan lagi loyo kah, mungkin Iya. duduk banyak, terus Kerja banyak. Itu untuk supaya istirahat bagus, terus bangun juga bagus, badan enak. Berarti Jadi kakak ada sini pakai itu daun gatal. obat penghilang apa? Letih kah, capek Ya, kah? tiga. Capek. Oke. Jadi selama 2 bulan nih. Saya udah buat. Jadi itu saya benar sumber yang pertama. Oh iya, betul. Yang kedua itu Dorteus Mamampa. Orang pesisir ya? Oh itu orang pesisir. Jadi dia itu tinggal di SP1. Jadi dia lahir saya kurang tahu tapi dia besar di SP1. Jadi sebelumnya saya sudah kenal dia. Dia selesai di KPG. Jadi lewat dia punya teman saya kenal juga, kita sering main bola. Terus aktivitas lain jadi saya kenal baik. Jadi waktu setelah saya dapat data dari kakak Sipri itu saya harus cari narasumber lagi yang mewakili pantai. Oke. Jadi saya berkunjung sambil saya cari daun gatal yang jenisnya lain. Jadi saya ke sana, saya cukup lama juga sekitar 1 jam, 2 jam begitu. Saya tunggu mama dong bawa datang daun gatal. Saya perhatikan tuh bagaimana orang datang bawa. Saya mau tanya ini bertumbuh di mana supaya saya dapat barang ini dia tumbuh di mana gitu. Betul. Biar dapat informasi. Jadi itu sudah sore jam 4. Saya pas mau pulang dia tegur saya. Saya tidak balik karena dia pakai helm ojek. Saya pikir saya mau ojek. Iya. Jadi dia tawar saya. Saya udah cari tumpangan ojek kan. Jadi saya tidak balik. Karena dia sebut saya nama. Woi nomen, saya balik. Aku cari apa? Saya cari daun gatal yang ini. Saya tunggu dari jam 1 sampai sekarang. Barang itu gampang. Dia bilang besok juga saya bisa antar atau baru ke rumah. Dia bilang. Iya. Yang teman Bunda ini. Teman Bunda dia bilang sudah. Saya bilang kalau begitu bagaimana? Tapi bukan saya butuh daunnya tapi saya butuh barang itu dia tumbuh di mana. Saya mau lihat bentuknya. Sudah dia bilang oke. Paham bisa nomor. Atur waktu kau datang ke saya rumah di Yaro. Saya bilang kenapa rumah di Yaro dulu dia spesial. Dia bilang dia mengajar di sana. Dia mengajar di guru KP. SD JPK Yaro atas. Yaro 2. Dia guru. Jadi sudah saya kembali, saya duduk sama teman 2 itu, kita sepakat waktu itu saya dengan kosan yang di sana. Setelah saya telepon saya pastikan dia standby di rumah. Sampai di sana kebetulan daun gatal dia tanam, tapi dia baru tanam belum besar. Dia bilang mau ambil gambar yang gini kan atau kita ke dia punya sumbernya langsung, dia bilang langsung hutan itu. Jadi dari rumah itu ada menyeberang kali itu sekitar berapa kilo tuh? 3 kilo itu dapat. Lumayan jauh. 3 kilo lumayan jauh. Jadi kita lewat di hutan, ada kebun, ada kali. Sudah kita sampai di situ, langsung dia jelaskan. Di sana banyak kah atau? Banyak. Banyak. Saya sampai kaget karena daun gatal ada dia punya bunga. Itu kalau kena itu bahaya. Kena juga. itu bahaya. Jadi dia punya pohon itu sampai dia punya batang-batang juga tidak ada duri.
Jadi mau pegang itu salah-salah. Sudah sampai di sana, langsung kita bilang ke praktek. Udah ceritakan, saya punya dulu bapak itu sering bikin begini, sering alas daun pisang baru, sering dia tidur sebelum tidur atau sebelum tidur malam. Kalau dia capek pulang melaut, Itu apa deh alas ini daun gatal tuh? alas ini, pertama alas pisang, Daun pisang. baru daun gatal, dia taruh, baru dia tidur balik belakang. Itu setelah dia kerja seharian mungkin capek Saya yang atau capek. Dia ceritakan juga, ini daun gatal nih saya sering pakai. Kalau saya capek tuh ojek dari perapatan di SP1, iya. pulang ke Yaro, ke kota, saya capek malam pulang. Saya pakai barang ini, dia bilang, wih bangun tuh barang ini. Pagi saya mengajar lagi. Oke. Wih, dia khasiatnya itu ya. Itu dia khasiatnya. Sudah sampai di hutan dia bikin begitu, sudah saya juga langsung buka baju, saya juga rasakan. Dan Itu rasanya kayak macam itu kayak waktu itu kayak semut gigit. Jadi sebenarnya itu bukan gatal. Jadi saya wah selama ini gatal. Tapi saya tidak rasa gatal, tapi kayak semut gigit, kesemutan. iya kayak macam kesemutan ya. Pedis kah apa? Tapi mungkin sedikit gatal, mungkin sedikit. Makanya pegang ada bengkak. Iya. Tapi bengkaknya Benjol-benjol tidak lama. sedikit itu. Dan bengkaknya itu tidak lama. Dan barang itu sudah biasa kalau kita bunuh. Iya. Dan semua orang. Jadi bisa cari praktik-praktik. Dan saya pikir sudah banyak yang coba. Betul. Daun gatal itu ya. Berarti dia cerita tentang dia bapak itu ya, yang teman dari pesisir tadi itu. Kalau pulang melaut. Itu sudah jadi saya bandingkan tuh. Oh berarti pantai ini mereka punya cara itu kayaknya kalau saya lihat dari dia punya bapak tuh alas baru tidur. Tapi dia bilang bukan daun pisang saya, tapi bisa karpet. Iya. Jadi Atau mungkin daun kela di Manado kayaknya. kalau kita gunung kayaknya gosok-gosok ya. Iya. Buka baju semua baru gosok-gosok. Gosok-gosok. Berarti Tapi- kalau mereka alas ya. berarti Pesisir tidak. ini kan alas. Kayaknya Tidak alas gosok. bisa, gosok bisa. Oh, Bahkan dia bilang saat bapak itu dia alas tidur sampai pagi. itu pagi tuh sudah bangun Pagi badan. itu pasti badan sudah enak, bisa terbang. Iya, itu ringan langsung. Memang luar biasa ya. Tanpa harus obat-obatan dari modern, Iya, macam tidak vitamin perlu. apa gitu. Palsy menggeliga tidak perlu, tapi perlu bagi orang yang cocok. Betul. Oke, menarik sekali ya. Ini selanjutnya kan selama penelitian dalam proses penelitian selama 2 bulan lebih itu kan bulan pergi ke tempat penelitian, terus berinteraksi dengan masyarakat di sana atau narasumber seperti itu. Pastinya kan banyak hal baru yang didapati begitu. Nah, kira-kira adakah tidak? Terus mungkin Nomen bisa cerita hal-hal menarik yang didapat pada saat penelitian itu. Kalau hal baru itu banyak, cuma yang saya sampai sekarang merasa merasa hal baru dari daun gatal itu. Itu saat saya ketemu mama satu di pasar SP1 itu. Itu sebelum saya beli, setelah saya beli saya tanya-tanya. Dia bilang, mama antar saya ke kebun bisa, jauh. Dia bilang ini juga jauh, jadi ini juga karena kebetulan saya ke kebun, dan kebetulan saya harus bisa masuk sampai di hutan ke dalam. Dari kebun tuh masuk ke dalam lagi. Jadi mama ada orang itu, mama beli daun gatal itu mau jual. Dan mereka juga tergantung, ini biasa sering laku atau tidak. Betul. Dia bilang anakku beruntung. Tapi mama itu dia rencana mau tanam di pinggir rumah. Ini menarik. Tapi mama itu saya tebak itu mama dari pegunungan saudara kita di Wamena. Dari Wamena ya? Jadi dia bilang itu untuk penyakit dalam dia bilang bisa. Dia punya
dia punya akar itu rebus baru minum. Nah itu yang saya rasa masa hal baru yang saya dapat. Oh. Jadi Jadi yang- selain gosok Selain atau gosok. alas baru ini akarnya bermanfaat juga ya untuk untuk penyakit dalam, Penyakit mama- dalam. mama itu dibilang. Jadi mama itu sering minum. Jadi karena pernah mengalami Karena pernah gitu. pakai begitu ya. Oke. Terus yang lain-lain saya pikir tidak terlalu, cuman itu yang saya ingat. Yang paling menarik ya. Yang paling menarik. Yang dari umumnya yang sering kita ketemu tuh. Oke. Berarti ini kayaknya menarik untuk misalnya ada yang mau mendalami begitu ya. Iya, mendalami dan itu harus mendalami. Terus yang menarik juga itu dia bilang ke depan dia mau apa budidayakan tuh ya. Budidayakan. Mungkin tidak tahu ya kalau karena dia ambilnya harus ke dalam jauh dari rumah, jauh dari kebun. Mama itu dia bilang rencana dia mau budidayakan, tanam di pinggir-pinggiran rumah supaya tidak jauh. Dan tidak tahu mungkin mama dia supaya ke depan kan ambil dia punya akarnya buat konsumsi pribadi, Iya. terus daun. Untuk keperluan pengobatan gitu ya. Terus daunnya untuk jual dan Daunnya untuk jual. berarti manfaatnya itu bisa untuk ekonomi, terus kesehatan juga ya. kesehatan. Terus lingkungan juga ya, kalau macam kita tarik misalnya di rumah ini halaman yang mungkin yang terlantarkan ya, begitu. Nah, Kita tanam daripada rumput tumbuh Daripada- dan jahat ini tumbuh. iya Duri-duri yang bikin kotor pakaian ini tumbuh lebih bagus. Tanam itu ya. Kata yang tumbuh. betul betul karena ketika dia tumbuh punya daun oksigen terus penghijauan. Dan tidak tahu mungkin ada pengetahuan lain, mungkin dia punya bunganya. Iya Katanya itu tidak tahu. Ini kan belum riset juga mau. iya belum riset. Belum tanya orang. Berarti bisa dikatakan apa yang sudah dimulai oleh Nomen dengan kawan-kawan ini dia semacam pintu masuk begitu ya. Maksudnya orang kalau mau masuk lebih ke dalam lagi ya lebih bagus begitu. Oke. Karena iya, Lanjut sudah. tidak tidak sambung dari itu kan kadang kita anggap biasa. Yang biasa karena sudah tahu. Padahal masih banyak yang belum tahu. Iya. Seperti siapa yang bilang nih yang apa merasa belum tahu Pak. Iya. Merasa Sudah tahu ketika- tapi merasa belum tahu. Iya. Betul. Kadang kita remehkan apa seperti daun gatal. Itu terjadi di pas proses penelitian juga itu. Itu narasumber. Jadi daun gatal ini kan saya rasa ini barang ini saya tahu. Yang saya main tulis saja. Tapi tidak setelah kita diskusi ada dialog lewat Zoom toh, dengan seluruh tim di Parepare, Labuan Bajo. Jadi saya bilang, ini bagaimana kalau cara kita menggali informasi Iya. yang barang yang kita tahu, dia bilang justru barang yang kita tahu itu harus bertanya. Karena kita kan ada proses perekaman video, jadi mereka bisa lihat antara proses bagaimana data penulisan dengan video. Semacam nyambung kah tidak? Jadi waktu itu saya hampir kasih lewat ini barang ini saya tahu apa satu bisa tulis inisiatif ini di rumah tapi tidak dalam proses penelitian kau harus bertanya yang kau sudah tahu. Itu. Berarti prosesnya terus macam tidak cepat puas Tidak kayaknya. cepat puas. Gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi hal-hal menarik yang pengalaman menarik yang mungkin Nomen dapat saat penelitian itu. Itu sih cuma kalau kami empat nih bercanda bakar-bakar Tiga tapi pasti yang sehat yang begitu. sehat. Betul tidak yang sedikit-sedikit kebakaran jenggot kayak ini. Terus satu lagi tuh yang mampet waktu itu kita sudah jalan. Terus sudah jalan proses pertengahan sudah penelitian lain. Mampet ini jatuh sakit. Sudah sementara dia sakit berobat itu kami doang.
kami punya riset itu sudah selesai. Sudah setelah itu dia belum sembuh, kita kami ke atas. Ini ke atas sudah kita ke atas kunjungi ke toko karena jaringan kan Tidak bagus. tidak bagus, jadi kita langsung ke sana. Lumayan dia setelah berobat beberapa hari kita sudah baik-baik. Jadi bilang saya sudah baik, besok kita jalan lagi. Sudah kita selesaikan dia punya. Itu tantangan teh. Ini memang iya tantangan juga. Kita pikir dia kena covid. Iya, terus di badan juga Dia badan juga kan kecil. kecil iya. Jadi dia badan kuning sekali. Saya waktu mau pegang tangan tadi, aduh, ini bagaimana ini kita bisa mati rame-rame. Saya pikir. Betul. Iya. Tapi ternyata dia ini paru-paru. Sekarang dia sudah sehat. Ini tantangan mungkin Iya. Tantangan yang akhirnya disiasati begitu ya. sisanya. Dari tantangan lebih besar covid. Betul. Berarti iya memang pantas ya, maksudnya dia sakit begitu baru dikira tidak masuk ke dia punya rumah. orang semua jadi macam paranoid kan. Itu sudah. Jadi waktu sebelum pegang tangan, aku sudah periksa kan tidak, saya bilang dia. Dia bilang anjing jangan main gitu. Iya. Iya, Manfred ini dia salah satu penulis ya. Iya, penulis wartawan. Dia wartawan di Kabar Mapega juga, penyair. Dia buku yang dia baru terbitkan ke apa? Tentang perlawanan ke apa kayak. Pemberontak. Sang pemberontak kan. Iya, sampai pemberontak. Itu keren juga karena dia terbitkan buku itu tuh karena uang hasil OJK. Iya. Pas peluncuran buku dia cerita itu. Itu menarik. Tapi Manfred nih tetap topik kali ini jadi. Iya, mungkin selanjutnya kita masuk ke tadi kan penelitian ya. Proses penelitian, pada saat proses penelitian mungkin ada yang terlewatkan kan? Dari apa selama dari hal-hal yang menarik begitu atau hal-hal yang baru yang didapati selama proses penelitian. Kalau tidak ada kita lanjut ke Kalau yang terlewati itu tidak ada. tidak ada. Ya? Oke. Kita masuk ke tentang penulisan ini. Tentang penulisan itu gaya tulis, kemudian metode yang dipakai. Tadi untuk penelitian kan tadi bilang pakai pendekatan etnografis ya. Jadi melebur, datang ke sana melebur ini. Oke. Kalau untuk penulisan itu bagaimana? Kamu bisa cerita. Kalau penulisan waktu kan ini juga menarik gitu. Saya ini kan tulis kadang kurang di Facebook, terus kebanyakan tulis cerita. Jadi antara masuk ke etnografi ini agak sulit begitu. Itu Manfred juga rasakan dari jurnalis masuk ke penulisan etnografi. Macam gegar profesi begitu ya. Itu juga kami waktu itu lakukan sedikit kayak workshop begitu. Ada penelitian kecil dari Pausan. Oke. Jadi kita tulis terus dikirim balik, perbaiki lagi. Kurang informasi ini, nanti kembali lagi beberapa kali lagi, tanya lagi. Terus tulis kita sesuaikan dengan hasil wawancara yang kita rekam, video. Terus banyak ada sumber-sumber yang kita cari kayak Wikipedia dengan bahasa Latin apa, terus ada buku baca kayak gitu. Oke, kayak macam daun gatal tuh dalam bahasa Latin apa begitu. Sekitar berapa kali itu saya tulisan dikembalikan terus diperbaiki. Tapi lewat pausan belum sampai di kita punya mentor kan itu Kakak Anwar Cimpe. Oh iya, yang direktur ini kan? Ya, direktur Makassar Bine. Makassar Biner ini. Iya, saya kenal tuh pas yang apa dia sunting ini
buku cengkeh ini, tentang cengkeh. Cengkeh, ya. Udah itu dia ini, Iya, suntik. yang Mas Putut dong punya itu. Putut Ea yang Putut pendiri Ea. ini pojok. Sekolah suku. Iya. Iya, waktu itu saya pas baca di itu baru kemarin ketemu, nah ini dia terkenal sih, terkenal kampusnya. Yes. Oke. Berarti satu poin penting itu tadi selain dari proses penulisan tuh belajar juga ya. Nah, itu kayaknya itu yang saya mau tekankan. Bahwa memang untuk kesananya itu kan ada penyesuaiannya itu. Penyesuaiannya bagaimana. Makanya itu dapat itu makna belajar. Betul. Berarti sambil belajar ya kemarin. Belajar. Karena Fauzan ini sudah punya pengalaman begitu. Pengalaman. Jadi apa? Dia sambil kasih latih begitu ya. Oke. Berarti untuk pendekatannya itu apa? Bukan pendekatan tapi gaya teman-teman menyajikan, teman-teman punya hasil penelitian tuh apa gayanya, apa naratif kah, macam bercerita begitu kah, atau kayak macam yang hasil penelitian dari profesor-profesor itu punya yang kaku? Yang terlalu akademik Tidak ya? dan harus kan kayak koresponden lah. Dia tidak kayak supaya ngomong politik itu Iya. tidak. Tapi ini bercerita. Oh, gayanya bercerita ya, Jadi ada dialog antara kita dengan dengan narasumber. narasumber. Jadi kita datangi narasumber itu bukan sebagai seorang peneliti begitu, Oke. tapi kita berbau. Ini yang menarik ya. Jadi kita berbau, tapi kita rekam video. Jadi kita menjadi orang menjadi kita kayak gitu. Oke. Betul. Berarti Supaya itu kan tidak kaku, dia juga tidak kaku kan, dia juga tidak kaku. Kadang kayak terlalu kampus nih mereka segar, ada segangnya. Padahal ini warga biasa. oke. Itu menarik ya. Kadang macam kalau macam kita datang ke suatu kampung baru, apalagi gaya tas ini itu macam dong kaku kak. Itu bagaimana ya? Itu bisa yang semuanya aku mau sampaikan itu bisa tiba-tiba dan bisa informasi tidak semua yang mau sampaikan itu bisa. Oke. Jadi karena mungkin kaku atau segan. Tapi kalau yang etnografi ya kita metode ini kan ya berbau gitu. Berbau tapi sambil kita lihat meneliti. Oke. Wah itu pendekatan yang keren kan, maksudnya bagus ya. Pendekatan etnografis itu. Sepertinya pendekatan itu tuh yang dipakai oleh teman-teman dari sekolah rimba kan. Pas dong mau masuk ke wilayah baru, assessment dan lain-lain. Naratif. Itu Saya pikir itu cocok itu kalau dipakai. Cocok, ya. Itu, baru itu pendekatan budaya kan. ya pendekatan budaya. Saya pikir itu cocok itu. Cocok deh. Oke, untuk penulisan nih. Untuk penulisan tadi gaya penulisannya gaya penulisan naratif begitu ya. Ada jadi teman-teman macam narasikan, terus ada kutipan-kutipan dari masyarakat, teman-teman tampilkan gitu. Itu mungkin ada sini juga ya. Ada kita kasih masuk itu. Oke. Ya, ada foto-foto juga ya. Ada foto-foto terus. Jadi ada yang kita kumpulkan kan ada tulisan, kita ada proses komunikasi, terus ada proses komunikasi lewat video, terus ada juga rekaman. Jadi hasil kita memang benar-benar semua ada, foto ada. Tapi tolong cek ini
kah, komentar kah atau pertanyaan? Ada pertanyaan kah, tanggapan? Sampai saat ini sih sementara belum ya. Baru ada yang menyapa dari Desmi Pigai Kotoki. Selamat sore Mr. Nomen. Yes, bagaimana? Wah, sudah jadi artis. Gaya sudah lister jadi. Oke, kalau tidak ada, Saya ini, oke silakan. ya, apa namanya? Selamat sore Pak Momen dan teman-teman. Sore, Om. Menulis buku apa? Segitiga. Segitiga lagi. Yes. Saya langsung mendapat bukunya langsung dari penulis melalui pada langsung dan buku itu langsung saya review. Saya membaca langsung dan saya Oh, iya. saya memberi tanggapan Betul. dari buku yang saya baca. Dan itu digunakan di beberapa media juga. Ya, bukan kenapa saya tertarik review kembali. Yang pertama itu saya ini saya tidak bertanya tapi artinya ini tanggapan saya ya setelah saya membaca buku itu. Ya, pertama sekali saya sampaikan apresiasi dan salam hormat saya kepada Momen dan teman-temannya tim yang penulis dari buku Ramuan Segitiga di saya. Malaysia. Ini buku ini luar biasa bagi saya. Saya baca memang saya ingat sekali itu terdiri dari kalau saya tidak salah 15 bagian ya Pak Momen. Yang mana dalamnya itu memuat apa namanya mengungkapkan apa namanya siasat penyembuhan dari pengobatan tradisional di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada kasus di Papua, tadi seperti yang diberitakan Pak Momen, tapi juga di daerah Sulawesi, di Kupang dan di lain gitu. Ya. Ini buku ini saya lihat apa namanya ada beberapa penulis tapi juga editor yang luar biasa. Itu tebalnya tidak main-main gitu. Setebal 222 halaman. Iya, Ya, itu luar biasa. Dan buku saja bukan setebal tapi juga cerita dia termasuk apa namanya edukasi mereka terhadap bagaimana pengobatan apa namanya alat-alat atau obat-obat tradisional yang ada di setiap daerah ya. Karena itu merupakan sebuah kekayaan yang ada di setiap masing-masing daerah itu yang tidak ada bahkan saja belum ada di daerah-daerah lain. Betul. Ya, itu merupakan kekayaan-kekayaan di masing-masing ini karena di buku itu saya lihat secara tegas bahwa mereka menegaskan bahwa obat apa namanya bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mengobati ya artinya kan secara medis itu kan diindikasi juga ada temuan lain atau ada kekayaan lain yang memang sudah ada masyarakat yakini dan itu memang terbukti bukan secara medis tetapi juga secara langsung para medis itu sudah beredar gitu misalnya kita di Papua ya apa namanya kalau bahasa kita itu puge. Oh, Puge. Itu ya itu yang dalam buku ini. Dan tadi Pak Nomen cerita, tetapi juga di daerah Sulawesi dan tempat lain. Ini buku ini luar biasa dan saya memberi komentar saya bisa baca di itu juga ada review saja yang pernah kita muat di Maji. Kita bukan sekedar promosi ya buku itu, tetapi juga itu tanggapan pribadi kita terhadap buku yang ditulis oleh Pak Nomen dan teman-teman. Ya, ini luar biasa dan ini mengedukasi kita semua. Ya, selain obat-obatan di medis di rumah sakit, tetapi juga ada dua produk yang kita bisa manfaatkan misalnya pertolongan pertama ya pas sejak kecelakaan. Dan juga ada pengobatan alternatif yang ada di sekitar kita yang perlu kita manfaatkan itu. Dan itu luar biasa. Dan bahasa yang mereka gunakan juga bahasa bukan akademik tapi juga itu bahasa sederhana. Mudah Yang dipahami. penuh ya ilmiah. Ya penuh dengan apa namanya bahasa Latin. akademiknya bahasa ini luar biasa. Ini bukan
perlu dibaca oleh orang akademik tetapi juga oleh kita orang semua. Ya, buku yang saya baca itu 222 sekian halaman itu. Ya, buku ini perlu dibaca, bukan hanya dibaca tetapi juga ini mengedukasi kita orang semua sehingga sebenarnya di sekitar kita yang ada banyak hal bukan saja benda tapi juga ada benda-benda lain yang kita bisa manfaatkan sebagai P3K pertolongan pertama, misalnya pada saat sakit atau Kecelakaan. ya, itu apresiasi saya kepada Pak Mamen dan teman-teman. Yang kedua, saya betul-betul terasa teredukasi ya dari buku yang ditulis oleh Pak Mamen dan teman-teman itu. Ini perlu ada juga buku lain Indonesia lain yang diungkapkan oleh Pak Mamen. Perlu ada ungkapan yang lain yang termuat, banyak juga yang termuat. Ya, karena sudah ada edukasi kita, apalagi sudah ada tulisan pendahuluan yang Pak Mamen itu ini merupakan sebuah ingatan untuk kita orang semua. Yang saya baca dari buku yang Pak Mamen dan teman-teman tulis. Dan ini baru kalau saya secara pribadi ya selain beri hormat dan penghargaan kepada tim Mamen dan teman-teman, tetapi juga perlu ada penghargaan juga dari lembaga resmi kepada tim, apalagi di masa-masa pandemi ini. Dengan obat-obatan yang selain dari situ juga mampu tolong misalnya pilek atau sakit kepala yang tadi Pak Mamen cerita atau yang Capek. terbuat dalam Iya. ini juga mereka mengingatkan bahwa ini loh ada hal-hal atau benda-benda lain yang ada di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan sebagai pengobatan-pengobatan alternatif. Ya, ini sehingga ini perlu ada penghargaan selain penghargaan untuk orang semua, tapi juga perlu penghargaan dari lembaga resmi, misalnya dari Kementerian Kesehatan, kita tulis pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan lain kepada Pak Mamen dan Kawan-kawan. yang menuliskan buku tentang Walasia ini. buku tentang ramuan apa namanya segitiga Wallacea. Ini luar biasa. Ya, sekali lagi saya hormat Pak Mamen dan teman-teman yang menuliskan buku ini. Kalian luar biasa. Pokoknya kalian jempol, mantap. Siap. Terima kasih. Jangan lupa ngopi sambil baca buku. Terima kasih karena sudah review. Betul. Luar biasa. Hasil review waktu itu saya share ke grup juga banyak yang apresiasi juga dari seluruh tim. Dan mereka bilang banyak, sampaikan Salam. salam kepada kakak dia. Terima kasih katanya begitu. Betul. Karena tidak semua pembaca itu mau Tidak mereview semua. karya yang mereka baca begitu ya. Orang review juga pasti dia benar-benar membaca pasti. Betul. Itu suatu penghargaan juga itu. Usul ini lagi Pak Mamen, kalau usul saja selain ini, sekarang sudah launching buku itu. Saya usulkan kepada Pak Mamen dan teman-teman, kalau saya apa namanya, buku ini luar biasa. Buku yang Pak Mamen mereka yang tulis, ini perlu ada kita membuat ruang akademik lagi, bukan mereview tetapi juga apa namanya meluncingkan atau macam ya macam ada meluncing ulang kasih seperti begitu meluncing. Ya sehingga itu tadi buku ini betul-betul bukan edukasi semata tetapi juga mengingatkan kembali membantu misalnya WHO tadi itu Betul. macam WHO atau dinas-dinas kesehatan sekarang kan obat susah ini. Iya. Banyak obat yang mahal yang susah dibeli di apotek atau di rumah sakit di klinik-klinik. Buku ini mengadarkan kita loh sebenarnya. Itu kayaknya di pengantar itu ada itu. Ya itu Direktur sudah itu menulis sehingga dia menulis. dengan ini mungkin lebih apa namanya kita lebih ini lagi mungkin apa namanya bukan ruang akademik atau apa lagi misalnya di dunia kampus atau sekolah apa kejuruan ya semacam itu coba kita mencari buku itu kembali. Selain itu yang apa namanya data-data yang sudah diungkapkan buku ini juga, tetapi juga sebenarnya buku ini mengingatkan kepada orang semua bahwa benda lain ya
luar biasa Kak Kandi. Ini sudah apresiasi sore ini juga apresiasi juga dalam bentuk yang lain, yaitu dengan mereview. Terima kasih juga kakak sudah datang tuh. Sudah datang juga. Oke. Iya. Saya juga pikir penting ya, maksudnya diskusi tentang buku ini nih perlu diperluas begitu, dan harus ada pihak-pihak yang mau begitu, dari pendidikan, terus pemerintahan, terlebih di bidang kesehatan. Oke. Untuk gaya penulisan saya kira sudah, karena pertanyaan dari teman-teman di media sosial belum ada. Mungkin selanjut ini yang saya mau tanya nih, bukan kira-kira ya, tapi kenapa teman-teman tertarik untuk menulis ini begitu? Bukan tertarik untuk menulis ini, tapi lebih tepatnya itu macam menyanggupi begitu. Ketika ada tawaran, saya mau. Mungkin karena dirasa pasca atau bagaimanakah? Kalau saya tuh, waktu pribadi saya tuh, waktu itu saya lagi sunyi-sunyi. Jadi tahun 2019 kan ini lagi pandemik ini, lagi kencang-kencang. Iya. Jadi kebanyakan orang semua berlari-lari ke kampung. Iya, betul. Dan kebanyakan orang isolasi, lockdown lah ini. Betul. Jadi waktu itu aktivitas terbatas. Jadi waktu itu mau bikin apa lagi, diajak, jadi sudah kita sama-sama. Yang penting kita sama kami bertiga ini percaya sudah nanti aman-aman itu barang jalan. Sudah saling kenal begitu ya. Saling kenal. Oke. Berarti tawaran ini dia datang di saat yang memang macam kondisi juga. Kondisi terus sering kami bertemu juga, sering diskusi kecil soal kayak riset, terus Iya. diskusi kayak begitu. Jadi oke sudah sambil kita belajar, ayo tuh gitu. Berarti selain itu dia cocok dengan namanya punya macam kemauan atau apa begitu ya. Jadi wilayah Papua kan di Nabire saja yang dekat. Karena orang di sana kenal Pausan. Pausan. Jadi karena kita di sana dia ke Nabire, biasanya mereka ajak bagaimana kamu ajak teman-temanmu di situ, bisa ada tidak? Nah, ada perwakilan di Papua. Kalau tidak ada itu Pausan. Oke. Betul. Kalau tidak ada pausan tidak mungkin ya. tidak mungkin. Teman-teman terlibat dalam penulisan buku ini. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kira-kira yang sebenarnya yang mau ingin disampaikan dari teman-teman toh, karena buku ini deh salah satu bentuk media komunikasi begitu, deh untuk penyampaian pesan begitu. Nah, kira-kira teman-teman mau sampaikan apa melalui buku ini berkaitan dengan yang pengobatan tradisional seperti begitu? Kalau saya ambil saya dari catatan ini pengantar dari Pak Haji gitu. Ini kan programnya kan di masa-masa pandemi. Terus ada kasus yang terjadi di Toraja itu. Nah, itu dia termasuk peneliti juga namanya Regina. Nah, dia upload ada satu video ramuan di YouTube. Nah, itu terjadi bertentangan dengan aturan YouTube karena itu kontennya menyangkut dengan ramuan di kampung. Jadi tidak tahu ini lagi gencar-gencarnya virus dan orang lagi diskusi vaksin yang muncul kayak tradisional itu tidak tahu dengan alasan apa YouTube hapus. Nah, mungkin dorongan dari itu munculnya ada ide untuk bikin program. Awalnya itu ya. Awalnya itu. Kalau saya lihat dari itu tulisannya Kakak Jim di pengantar. Oke. Kakak Jim dia peneliti juga ya. Dia peneliti, penulis.
Oke. terus Berarti editor juga ya. Oke. Em, kenapa sampai saya juga pusing, bukan pusing tapi bingung kenapa sampai, kan memang di media-media komunikasi seperti YouTube itu kan ada macam pedoman komunitas tuh. makanya kakak Jimbi tulis, wah Hmm. seharusnya barang-barang tradisional kan sudah diakui WHO, badan internasional dunia Iya. sudah diatur. Kenapa YouTube harus kayak begitu? Dan juga kenapa di masa-masa itu pandemi, Betul. mungkin tidak tahu ada kaitannya dengan konspirasi kah. Harusnya justru itu yang dimunculkan tuh. Makanya itu supaya kita munculkan buku ini supaya ada kesan bahwa Hmm. ini kan orang lagi pulang ke kampung ini semua. Iya. Jadi Iya. kayak istilahnya masuk kandang. Masuk kandang iya. Jadi betul. kalau sudah masuk kandang, kalau sudah kena virus, kita mau pakai apa? Vaksin belum ada, obat belum ada, apalagi di kampung. Hmm. Jadi mungkin ini ramuan-ramuan yang ada di kampung di seluruh, mungkin di Papua, seluruh Iya. wilayah timur ini bisa penolong begitu. Oke. Biar bisa menjadi rujukan, Bisa atau rujukan. panduan begitu ya. Oke, seperti Untuk Danggata. alternatif lah begitu. Sebelum vaksin tiba kan ini. Oke. Ih, menarik ya. Jadi itu mungkin yang saya lihat dari kakak di pengangkat tulisan. Berarti intinya ini teman-teman ingin sampaikan bahwa sebenarnya pengobatan tradisional tuh juga penting begitu. Ya. Apalagi di saat-saat pandemi, semua mau pulang ke kampung seperti begitu. Dan juga kan kakak ada singgung itu kan soal ini sebenarnya pengobatan modern dengan pengobatan tradisional kan perang narasi saja. Betul, Kan betul. makanya itu tersinggung ketika itu postingan Regina itu dihapus soal tradisional itu. Makanya tersinggung. Berarti tumbuhnya dari situ. Ada apa? Jangan-jangan ada perang naratif di Atasan. Betul, di masa-masa pandemi. betul. Apalagi industri pengobatan Iya, tuh, apalagi itu. lu nanti merasa dirugikan. Begitu ini Mama ini farmasi dan betul apalagi kita lebih beruntung di Papua nggak banyak pohon-pohon. Tidak tahu manfaatnya tapi kita bisa coba-coba dan banyak. Hmm, Sekarang. betul. Iya, potensial sekali ya di Papua ini. Oke, berarti intinya itu ya. Ada hanya itu. Ada lagi mungkin Yang kayak itu yang kayak yang saya lihat. iya, betul. Ada lagi yang mau bertanya? Coba dicek ada. Kalau itu sudah di sebelah lagi. Sebelah bukan terarap semua main kelereng kan. Tadi cuma begini-begini saja. Oh iya. Belum ada yang mau tanya ke atau komentar. Mungkin tanya apa begitu. Tidak nonton semua nonton TV kah apa di rumah. Oke. Tapi menarik juga ya. Maksudnya apa? Kita bisa asumsikan bahwa misalnya ketika yang tadi yang Jamie dia bilang tuh, ketika ada postingan begitu dari komunitas ini dihapus. Ini alasan mereka hapus nih kenapa ini? Ya, Ini karena tanpa alasan. Jadi sering kan otomat kalau di YouTube itu. Konten ini bertentangan dengan ini. Iya. Ya, Tapi dan konten itu memang berkaitan dengan kalau kita ada ramuannya untuk menyembuhkan ibu yang setelah melahirkan untuk melancarkan itu kandungan atau tidak ada pendarahan, peredaran darah. Betul. nah itu yang dihapus sama itu. Dan bertepatan dengan pandemi yang kencang-kencang. Kencang-kencang itu. Padahal di soal tradisional kan sudah diakui. Betul. Dari PBB itu, dari WHO itu. Nanti di atas diakui, tapi di bawah mungkin negara, di level negara yang mungkin tidak mengakui kah atau apa begitu ya. Makanya yang
korban di masyarakat di bawah. korban masyarakat doang. Oke, Padahal itu obat itu kan ya dari alam, betul alam. dari alam. Eh, Ada yang bilang Herman Yeye pinjam topik kah? siapa ya? Mantan berapa? Oh, teman. Ini teman dari Kerom. Dia itu yang tulis ini buku Mama Menganyam Nokem itu. Oh yang Mama kecil Menganyam tidur di Nokem. tangan. Iya. Ya, ya. Itu baru kemarin tuh Iya. terbitnya. Don terbitkan tahun berapa 2019 kah? Dari Papua Cendekia. Terus dari Kompas dong ada baru cetak lagi. Oh. Itu Itu puisi-puisi, kumpulan puisi. opini bukan puisi ya. Puisi. Itu bagus juga itu. Kritik tentang pendidikan, lingkungan, politik juga ada sedikit. Iyo, salam balik ke Godi, Godi Usnap. Salam rindu. Salam rindu. Berarti dari buku ini dia terbit tahun berapa? 2020. 2020 ya. Dari terbit sampai sekarang nih sudah didiskusikan kah atau belum? Kalau sudah di mana-mana saja yang Nomen tahu. Kalau di Naibere sini di Kafe Sandiwara kita lausin waktu itu sama-sama. Oh, Malompo itu. Malangku. Oke, oke. Kalau tapi masing-masing kota ada sesuai ini tim kerja itu peneliti. Seperti di Labuan Bajo, Makassar, Makassar, Labuan Bajo, Bulukumba, Pare-Pare lagi. Parepare. Oke. Jadi mereka juga pernah ada diskusi. Wah, itu keren itu. Kalau di Makassar itu lumayan mereka beda di kampus itu, di aula kampus. Itu baru kampus. Maksudnya jangan kampus yang Jangan kampus yang diam. yo suntuk dengan soal-soal administrasi dan lain-lain. Oke. Berarti di Nabire satu kali ya Satu kali. diskusikan tuh. Iyo, kalau tidak salah waktu itu kakak Jim juga masuk ya? Ada Iya. Haji Roberta yang moderator tuh. Waktu itu saya mau datang tapi di bagian SP hujan jadi. Kalau hujan tidak setuju. Iya, hujan deh menghalangi. Itu waktu itu yang hadir sebenarnya itu harus narasumber semua hadir. Cuma saya narasumber dua yang tidak hadir. Oh, ini pausan dengan ini. Tidak yang saya narasumber yang Oh, Teus iya dengan narasumber Kakak Sipri. kakak Sipri. Kakak Sipri Bunai dari Gunung terus Wamampa dari pesisir. Oh, maaf Mai dari pesisir. Kalau mereka hadir tuh tambah Itu lengkap sudah itu ya. tambah lagi di situ kalau ada narasumber diskusinya kalau dari kesehatan bagus. Iya, Hmm. betul. Iyo, sebenarnya dari pembicaraannya Nomen tadi nih ternyata kalau dipikir-pikir ini yang sebenarnya yang tradisional yang lebih lama ya, lebih lama, dia eksistensinya itu dia lebih lama begitu. Saya pikir itu kayaknya pertolongan pertama. Iya, iya, saya juga kadang kalau saya pribadi tuh kadang ketika dengar pengobatan alternatif itu kayak macam bias begitu, Iya. bias kepentingan itu. Itu kayak macam memposisikan pengobatan yang ini dia kayak macam tidak penting begitu. Ada Yang lebih penting saya tuh. penasaran dari buku itu harga berapa kah? Mungkin Nomen bisa jelaskan stoknya masih ada kah tidak, harga kemarin Stoknya berapa? sudah habis. Jadi nanti kita upload lagi di Facebook kalau ada lagi karena rencana kita mau pesan. Ah, setuju sekali. Kalau cetak ulang lagi saya pesan lagi. Pesan satu lagi. Iya, iya. Betul. Jadi nanti cek di akun Facebook Hermanka, Nah, Herman K. Renaldo KFK itu nanti. Oke, nanti di update begitu informasinya. Oke, begitu ya. Kawan yang di dalam HP
dalam teknologi. Oh, Godi itu. Oke. Kakak Godi kalau mau lihat ini buku ini menarik ini. Ini buku yang mengulas tentang praktik-praktik pengobatan tradisional yang sebenarnya itu yang lebih asli sudah lama, tapi dengan adanya obat-obat yang modern dia semacam disingkirkan kah? Semakin tersingkirkan. Ini buku bagus. Walau saya sendiri belum baca, tapi dari beberapa ulasan yang orang bahas di Dari review Kakak Andi, Kakak Andi di Gobai, Imaji Papua. terus di Mogabai juga, di Itnemetes, Iya itu. iya itu Ada dosen satu yang iya review. review itu. Jadi berdasarkan itu buku ini menarik sekali, bikin penasaran. Saya mungkin nanti pinjam juga itu. Iya bisa. Ini sekarang sudah. Oke. Nah, terlepas dari proses kreatif teman-teman, terlebih Nomen dalam menulis buku ini, kira-kira menurut Nomen seberapa penting pengobatan tradisional bagi kita, terutama yang kita di Papua ini. Karena dari seperti tadi sempat Nomen sampaikan bahwa di Papua sebenarnya obat-obat banyak, ada banyak daun-daun yang sebenarnya bisa digunakan untuk pengobatan. Karena hutan di Papua kan banyak lahan tanahnya itu didominasi oleh hutan hujan toh, dengan dia biodiversitasnya dan lain-lain. Mungkin Nomen bisa jelaskan seberapa penting. Kalau itu saya bisa bilang sangat penting, karena kalau kembali lihat ke Manfred punya narasumber itu dan soal daun Batu tumpuk itu. Itu kan katanya itu dia suster. Dia suster. Tapi kalau dia punya anak sakit, yang pertama dia kasih minum itu obat batuk dari daun akadap itu. Walaupun dia suster ya? Walaupun dia suster. Itu karena mungkin lebih Karena itu lebih cepat. Dan menurut kakak itu dia bilang ini lebih menolong. Dia bilang. Kalau obat kadang di apotekan jauh, terus harga waktu bukanya ada batas waktu. Kalau kasih minum orangnya cepat. Bayangkan dia seorang dokter, seorang suster. Betul. Seorang suster baru dia lebih meyakini pengobatan ini. Makanya itu saya rasa untuk itu penting. Apalagi kita di Papua, dan menurut saya kalau soal penyembuhan kan soal percaya dan kok cocok atau tidak. Betul. Sepakat. Karena dari dulu kan bayangkan kita penyembuhan, mungkin kita punya cerita masing-masing ada. Betul. Soal daun atau kayu untuk proses penyembuhan apapun itu. Makanya itu soal kepercayaan kita dan kok cocok atau tidak itu. Betul. Berarti tidak sebatas ada daun tertentu kita ambil untuk kepentingan tertentu, tapi harus ada belief macam kepercayaan. Jadi makanya saya pernah berpikir liar-liar, wah berarti obat ini juga dari daun-daun ke apa? Iya. Rata-rata itu. Betul. Jadi kayak jadi saya pikir penting kalau di Papua Penting sekali ya. karena sudah lama tertimbun masalah tradisional kayak begitu. Betul. Apakah ini mungkin disengaja ditimbunkan demi industri yang farmakologi dan lain-lain? Kita tidak tahu, tapi intinya penting ya. Jadi penting gitu. Betul. Kalau yang Nomen bahas dalam buku ini yang tentang daun itu, yaitu kalau saya kan dari Dogia itu
Dobuya dari bagian mafia. Jadi kalau kita di atas kita bilang puge, daun puge. Jadi dulu kan waktu kami masih kecil itu dari kami ke kampung di mafia itu kalau macam mau ke Monemani kah dari bagian mafia sana atau ke Bomani kah itu biasanya jalan kaki begitu orang-orang ini. Jadi biasanya di dalam mereka punya noken itu selain ubi itu puge itu. Nah, kenapa mereka bawa puge itu untuk nanti kalau di perjalanan kalau macam orang jalan jauh kan nanti di betis ini macam bengkak atau pegal-pegal begitu macam gara-gara capek begitu. Nah, biasanya untuk menghilangkan itu ya dipakailah itu begitu. Maksudnya ambil anu itu baru gosok. Setelah itu ini lagi jalan lagi begitu. Terus ada juga yang tadi yang apa teman yang dari pesisir itu di orang tua setelah kerja sudah gosok kayak ini tuh kayak pausan punya narasumber lagi. Itu kan daun pemanggil darah. Itu kan macam memar ya, luka memar atau tidak jatuh, bengkak. Itu nanti dia jelas-jelas, tapi pertama itu dikapur yang sini orang makan pinang. Dioles dulu, berdoa ada air. Nanti dia jelas. Nanti lidahnya taruh di daun, darah keluar. Benar-benar nanti dia memar dia hilang. kasih keluar darah kotor begitu kan, darah kotor begitu ya. Tapi mulai belakangan orang mulai was-was karena ada penyakit lain kayak HIV, borkan darah. Tapi kalau tadi soal itu ya tadi tuh, waktu itu juga saya bingung soal nama. Ini saya pakai nama apa karena istilah Itu ya daerah Paniai lain, Dobuya lain, Mafia juga. mafia lain iya. Jadi sudah langsung saya simpulkan, ini saya yang tulis. Iya, Jadi saya dengar kayak gitu. betul. Objeknya satu tapi penyebutannya beda-beda ya. Tapi kalau soal tadi orang bawa di mana-mana doa dalam kata itu kan rata-rata. Rata-rata ya. Karena dulu orang percaya itu. Betul. Betul. Cuman belakangan mulai ada kesehatan yang ini itu pas sudah lain lagi. Oke. Berarti beda. Ada satu hal yang menarik itu ini. Ada sabut beberapa teman itu kalau macam mereka aktivitas, mereka ini orang yang aktivitasnya padat begitu. Jadi mereka penuhkan tuh biasanya ada obat ini vitamin pokoknya obat vitamin. Mereka selalu bawa. Itu beda dengan yang dulu ya. Kalau orang tua dulu dong bawa itu ya yang dong ambil dari alam. Ya, kalau sekarang beli di apotek. Dulu tuh lebih kepada ini kan sakit jalan kaki sakit oleh situ. Betul. Tidak mungkin tidak ada panti pijit kah di mana kan. Iya. Jadi ya pakai Pakai itu ya. Betul. Berarti memang kondisi juga menentukan. dan saya pikir memang kalau narasi juga analisis dari negara-negara lain kan, Iya. yang lebih menghormati tradisional itu banyak. Betul. Kayak Cina yang sering biasa ada air doer kepala Iya. itu kan dari alam. Betul. Terus ada batu-batu apa untuk meringan. Iya. Berarti tergantung itu negara bentuknya dia sering menghormati tradisional pengobatan. Makanya itu waktu itu ini apa Pausan punya narasumber itu di DPR. Iya. Dia mempraktikkan bagaimana keseluruhan darah dengan daun itu. Dia kan DPR. Jadi waktu dia usulkan kalau ini penting, jadi nanti dia akan usulkan ke lembaga DPR untuk bagaimana melindungi mungkin Dalam dalam bentuk itu kebijakan begitu. jaga tidak ada daur ulang untuk daun kata dalam kemasan apa. Betul. Wah itu sepakat tuh. Saya pikir itu bagus kalau kita mulai berpikir tuh abang-abang dan kita dan depan. Betul. Berarti seperti yang tadi Kak Andi dia bilang ya. Jadi perlu Itu ada benar ada macam forum baru. Forum itu entah di pemerintahan, lingkungan pemerintahan kah atau di kampus.
atau di bidang kesehatan baru bahas itu toh. Setelah bahas, bukan bahas lepas sudah, tapi ada langkah-langkah selanjutnya, keberlanjutannya apa begitu. Betul, sepakat sekali tadi Kak Andi bilang. Ada pertanyaan? Bapak cek dulu. Tidak ada orang belakang. Sampai ini saya tanya Pak Ahmed, buku luar biasa ya. Itu apalagi buku-buku begini dengan bahasa bahasa yang sederhana, dengan ya apa namanya, ada banyak penemuan baru tentang penempatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan kasus-kasus yang macam-macam. Kira-kira bagaimana melihatnya, ini pikiran saya saja di kampus, misalnya di kampus yang sekolah di analisis kan di kesehatan itu, apakah bisa tidak artinya muatan lokal yang menginovasi, artinya mereka apa namanya, melihat hal yang mereka lakukan. Mereka bukan dia aja untuk bagaimana melakukan sebuah riset yang mereka lakukan, tetapi juga bagaimana artinya mereka bisa menjumpai penyebatan selain penyebatan yang mereka lakukan. Kira-kira bagaimana ya? Karena pasti setelah lulus itu banyak inspirasi yang muncul. Apalagi dengan berbagai macam tanggapan dari kita, termasuk saya juga kan mereview. Wah, sebagai penulis muda pasti kepala besar itu tidak mungkin tidak. Dengan itu kira-kira mungkin ada pikiran-pikiran kah? Jadi kalau begitu kira-kira mungkin ke depan ada macam motor lokal kah? Ini kan bisa saja ini bagian dari kajian akademik ini, bisa menjadi muatan lokal tentang pendidikan kesehatan lokal atau Setuju. penguatan lokal itu. Itu baterainya lebih ini orang kampus yang bisa diterjemahkan dengan bahasa akademiknya. Iya. Paling tidak muatan lokal. Ya tentang penguatan misalnya kesehatan, kesehatan lingkungan atau kira-kira mungkin ada pikiran-pikiran yang pasti Muncul. mungkin sempat terpikirkah atau mungkin ada harapan begitu kan ke depan macam ada motor lokal tentang kesehatan lingkungan ya, melaporkan berbagai sih menjadi pada penguatan dari perusahaan masing-masing daerah. Ini sudah tidak tenggelam juga sebenarnya. Kita tenggelam di tengah-tengah atas penguatan medis Yang kaya raya ya. yang kaya raya. Betul. Nah, saya pikir itu waktu itu saya sempat cari-cari di Google juga, dan kayaknya ada kementerian yang ngurus barang itu. Dan saya pikir kalau mereka tidak mau urus sana kita wilayah Papua ini, saya pikir kita harus serius. Dan saya pikir dari penyebaran misalnya daun batal dan daun-daun yang penting, kita bisa lindungi hutan juga dengan alasan bahwa titik-titik ini adalah ada barang-barang itu, jadi dilindungi dengan undang-undang. Oke. Itu bisa. Jadi itu bisa menjadi alasan yang kakak bilang begitu. Ya. Apalagi setelah saya baca buku itu, sepertinya WHO itu pasti tidak senang seakan-akan ini orang-orang kroni, apalagi anak Papua. Nomor ini seakan-akan dia hebat, melewati pelayan barang besar kesehatan. Dia siapa begitu? Nah, itu sudah. Sebenarnya tulisanmu itu apa yang sedang melawan WHO? Iya. Anda dan timnya kalian menulis buku ini sedang melawan WHO, itu WHO yang menyembunyikan penguatan tradisional. Bisa jadi juga. Iya. Ya Anda hebat tuh. Ini sekelas WHO yang tidak pernah ya kita dia promosikan atau apapun tidak pernah, tapi dia memberi kita apa namanya pilihan-pilihan pengobatan yang medis gitu. Yang dia tidak tahu merupakan mereka produksi seperti prosesnya seperti apa itu. Apalagi di bagian awal yang saya baca itu apa namanya kisahnya ini Ibu Tina di Toraja itu
YouTube itu terasa yang pakai. dimuat di YouTube itu. Betul. Betul. Yang diceritakan oleh siapa ini? Regina. Ya Anwar Gimpe. Anwar. Bukan. Itu kisahnya Regina itu. Artinya Dia di pilih. bagian buku yang ditulis oleh teman-teman, yang di bagian awal itu kan apa ya? Kalau saya tidak salah ingat itu bertentangan dengan panduan dari WHO tentang apa namanya panduan komunitas yang berkaitan dengan wabah COVID. Itu kan awal-awal di tahun lalu. Begitu muncul bahwa buku ini juga terbit, seakan-akan tim kalian itu tahu bahwa ini tahun besok ini ada muncul penyakit jenis COVID sehingga kita melakukan apa namanya riset seperti ini. Seakan-akan tahu atau memang sudah tahu sudah ada kerjasama dengan WHO. Tidak ada, kan itu kayak macam kita berikan jawaban bahwa Karena buku kalian itu kan begitu muncul COVID, buku itu juga langsung di launching. Ini Iya. tahun lalu ini. iya. Usia COVID kan sudah 2 tahun. Begitu COVID muncul, kalian juga kan naik di permukaan dan begitu ramai banyak kita sekali, termasuk saya juga. Iya. Saya banyak sampai selesai 200 berapa lama gitu, 2 lama gitu. di tengah-tengah orang lagi tunggu vaksin. Iya. Makanya banyak orang yakin dengan kalian punya buku bahwa kita tidak cukup dengan itu, kita cukup dengan kita punya pengobatan-pengobatan yang ada di sekitar kita. Masyarakat Indonesia kan rata-rata ngomong begitu. Iya. Iya. Sebenarnya macam praktik-praktik pengobatan tradisional ini kan di setiap daerah kan ada toh, di Papua bagian pesisir, terus gunung, terus di daerah-daerah yang lain juga. Jadi kalau saya lihat dua hal penting yang di ini tuh, pertama itu yang tentang pendokumentasian itu, karena praktik-praktik seperti begini sudah ada sebenarnya dari kita butuh nenek moyang toh, diwariskan secara lisan. Tapi persoalannya kemudian apakah itu dia terdokumentasikan kan tidak begitu. Kalau secara lisan kan dia bisa lenyap begitu. Artinya kalau macam dia kasih tahu ya itu tertransfer begitu. Tapi kalau tidak ya sudah tidak. Tapi kalau dalam bentuk buku kan dia, kalau dalam Pram dia punya istilah itu abadi itu. Abadi. Jadi yang tertulis itu abadi, yang terucap hilang gitu. Jadi satu hal yang kita apresiasi dari, kita hormat ke teman-teman berupaya untuk mendokumentasikan apa yang ada di masyarakat begitu. Iya, kalau dokumentasi ya. Iya, tentang pendokumentasian narasi di bawah. Tapi kalau kita punya orang tua itu kalau pengobatan tradisional itu sudah banyak. Dan rahasia sudah banyak kan. Cuman pendokumentasian tadi itu Betul. Jadi satu poin dari tentang itu ya, bagaimana kita mendokumentasikan kemudian itu diwariskan gitu. daripada hilang dimakan oleh waktu. Zaman itu hilang begitu saja. Dan di generasi berikut orang nggak itu rumput biasa. Betul. Ada juga satu jenis rumput yang dia biasanya tumbuh di sekitar rumah. Itu kalau macam orang sakit ini toh, sakit apa? Sakit ini, mencret ini, Iya. diare. Iya. Ya, jadi kalau macam orang sakit itu orang ambil daun itu baru dong punya, setelah itu nanti di BAB yang berikutnya itu sudah keras, sudah biasa itu. Iya. Itu juga sampai sekarang masih ada Yang itu. Pak. kecil-kecil itu ada. Kecil-kecil itu. Kayak rumput kuda itu. Iya itu. Kalau aku kena pisau itu darah terus keluar, aku taruh rumput kuda. Punya taruh. Iya. Darah stop. Betul. Nah, itu saya pernah pakai itu. Apa namanya? EKGIH kah? Kalau di bagian mafia di Dogia itu EKGIH. Betul, dia bisa menghentikan pendarahan itu ya pada luka itu. Banyak ya sebenarnya. Banyak. Terus daun pisang juga. Setelah EKG itu kan taruh daun pisang kan ada daun. Iya. Pukul. Betul. Supaya pancing darah kotor itu keluar. Nah,
sedikit percaya memang mistik, tapi memang selamat orang. Betul, betul sekali. Ada juga daun ini, selain puga itu di bagian kampung itu ini ada daun, dia tumbuhannya tuh, dia jenis tumbuhannya tuh kayak macam mayana begitu. Lumayan. Mayana yang rumput-rumput ini yang ada merah juga ada hijau. Iya. Tapi itu di kampung, jadi dia punya batangnya itu dia ini macam duri-duri, tapi macam duri-duri kapas begitu, tidak tajam. Jadi itu kalau macam kita ambil baru macam perjalanan jauh begitu, tuh kita ambil baru kita pukul-pukul di ini, di betis itu atau gosok, itu langsung ringan. Terasa memang ringan. Itu ringan sekali. Karena saya sendiri pernah alami, karena dulu waktu di masih kecil kan di kampung tuh, kalau macam ikut orang tua kayak apa bongo manika atau moni manika dulu kan jalan kaki. Itu di Dogia kayaknya iki ya, bukan. Iki ya. Atau kayak kapas tuh ada Iya, panjang di atas. dia pendek kayak macam mayana tapi dia ini. Berarti bukan. Jadi macam tumbuhan mayana yang ini. Ada juga yang warna yang dia daunnya oval baru dia ujungnya kuning baru tengah merah. Ada juga yang hijau saja. Jadi itu petik baru pukul itu ringan langsung. Orang bisa terbang juga itu. Pakai itu baru main bola boleh. Sekalian itu- Messi juga. Cair juga bisa Dia berangkat. bisa lompat langsung. Ya itu juga apa artinya tumbuhan itu juga dia berkhasiat untuk meringankan badan seperti begitu. Banyak ya. Jadi soal dokumentasi itu memang benar. Gitu. Setuju. Karena nanti zaman berbeda, zaman kita dan zaman berikut. Betul. Mungkin bisa zaman berikut bagaimana orang mencari dengan data. Betul. Dan pasti orang banyak membaca. Dulu pernah tidak orang menulis begini. Betul. Dan itu jadi pengetahuan. Mereka bisa kembali melestarikan hutan. Melestarikan. Itu bisa. Iya, tentang Kalau tidak ada kan, pendokumentasian. belum pernah ada untuk apa. Pohon-pohon yang penting bisa dibabat karena tidak ada narasi yang ditulis. Ditinggal. Sekarang ini untuk nanti. Ditulis dan ditinggalkan begitu. Betul. Saya sepakat sekali. Dalam istilah ini Latin kan ini apa verba volant scripta manem, itu ini yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi gitu. Itu juga saya rasa pas itu dengan kampung kami itu. Tentang pendokumentasian ini. Mungkin ada tambahan dari Kakak Andika atau Iya, apa namanya sampai tidak ada komentar atau tidak. Saya kan apa namanya seperti tadi saya sampaikan awal bahwa saya apa namanya beresensi sejak apa dia waktunya menulis kembali setelah saya baca beberapa catatan yang beberapa catatan saya atas bukunya Nomen dan kawan-kawan. Nomen dan kawan-kawan itu kalau apa namanya ini edukasi jelas ini edukasi baik itu edukasi dalam menulis. Nah kita mencari bercerita ini tidak gampang gitu. Apalagi kita mendengar cerita orang lalu kita ada tulis dalam sebuah tulisan. Betul. Itu kalian hebat. Apalagi sampai menjadikan sebuah riset yang betul-betul ini ya bukan menentang tapi mengedukasi semua orang ini pribadi sampai masuk ke kantong-kantong pribadi, suku dan bangsa di seluruh dunia. Iya. Usul saya hanya usul bagian awal saya usul nanti kalau bisa diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Ini luar biasa. Iya. Nah, itu rekomendasi saya kepada tim Penulis. dan tim. Apakah ini kira-kira bagaimana? Itu coba apa namanya didiskusikan. Diskusi ya. Nah, iya. Kayaknya ada untuk Itu
itu terjemahan, tapi itu review. Lalu Keluar. coba buku ini juga kalau bisa dicoba dengan ini, dengan misalnya lembaga ilmu pengetahuan. Indonesia didiskusikan lagi kira-kira buku ini masa depan buku ini, karena ini penting sekali. Kita sebenarnya ada hal-hal banyak kekayaan luar biasa yang ada di sekitar kita, yang kita memanfaatkan itu. Selain tadi IG buat dan macam-macam di setiap kampung, di setiap wilayah lokasi itu selalu ada saja punya kearifan lokal yang ada di sekitar itu yang membuat kita bisa menjadikan pengobatan pertama. Mungkin sebelum medis kan tindakan medis dan lain-lain. Atau itu bisa terlihat di alat medis juga. Di buku yang Pak Nomen tulis itu luar biasa sekali. Apalagi saya dengar cerita, membaca cerita di bagian awal itu, bagian pengantar luar biasa. Yang muncul tentang itu mencari pinang beraja yang platform itu luar biasa itu. Padahal saya membaca dalam pengantar itu, dia kan bertanya, kira-kira alasan penyebutan itu apa sih? Dia bertanya ini, ini apalagi ini selevel WHO, ini tidak main-main. Baru itu zaman. Kan dia mendukung upaya-upaya daripada masing-masing orang dalam rangka melawan penyakit-penyakit, apalagi penyakit selevel corona. Itu mestinya didukung, tapi kalau dicopot. Saya itu menarik sekali di bagian awal yang saya baca itu. Terus yang kedua itu saya baca di bagian berikut itu, artinya kelanjutan itu sepertinya bukan sepertinya ya. Saya membaca dia menulis tanggal itu saya ingat sekali ya, 16 November 2020 itu mereka tidak mengizinkan untuk memberi informasi di luar YouTube dan konten-konten lain di media sosial. Itu artinya WHO ini berasa ini oknum-oknum ini bertentangan dengan panduan yang kita sampaikan. Seakan-akan kalian ini beracun. Ini selain tindakan berani, tapi juga ini langkah yang luar biasa. Pengetahuan yang tersembunyi, yang mengedukasi orang semua, itu luar biasa. Dan saya lebih lanjut membaca dari bukunya Pak Nomen dan teman-teman itu, artinya kita tidak boleh menghakiri, tetapi kita terus mencari pengobatan-pengobatan lain yang ada di sekitar kita, itu luar biasa. Lalu di situ ada versi muncul juga menjelaskan, artinya membuka pikiran kita bahwa terdapat definisi yang berbeda otoritas kesehatan modern dan tradisional itu. Wah, luar biasa itu. Narasi yang berbeda. Iya, narasinya berbeda sekali. Kalau saya membaca dari bukunya Pak Nomen dan teman-teman di Indonesia Kesehatan itu, mereka akan menjelaskan bahwa obat itu apa, misalnya tentang bahan atau panduan, sedangkan Pak Nomen mereka menjelaskan juga berbeda, lebih ke kepercayaan, sederhana, sesuai dengan dari. Tapi penyembuhannya sama. Itu luar biasa sekali. Apalagi dari masing-masing itu kalian bercerita, ada sekitar berapa cerita itu 15 ya kalau saya tidak salah, yang dituliskan dalam sebuah buku yang setebal 222 halaman. Itu tidak gampang dengan bahasa yang sederhana, tapi juga penuh intelektual, luar biasa. Kira-kira setelah buku ini ada rencana lain yang tidak pernah saya. Teman-teman memang sudah bicarakan nanti
kalau ada waktu nanti kita riset lagi. Mungkin daun gatal itu sendiri kita riset lebih ke dalam lagi kan. Tapi Pak Nomen, ini sebenarnya mohon maaf ya, buku ini penting karena kita sendiri sebenarnya sudah tahu, tapi kita tidak sadar bahwa banyak obat-obat lain yang ada di sekitar kita yang kita lupa. Tapi melalui tulisan Pak Nomen dan teman-teman itu kan mengingatkan orang semua bahwa sebenarnya banyak sekali obat-obat tradisional atau obat-obat ya baik itu berupa benda atau tindakan-tindakan lain yang kita bisa lakukan, yang benda-benda yang ada di sekitar kita atau tindakan-tindakan yang sendiri secara sebenarnya kita lakukan. Betul. Tapi pokoknya beliau Berarti pengobatan tradisional tuh ada dua macam ya. Satu itu yang benda dan macam daun ini. Satu itu yang ini macam berbasis kepercayaan begitu. Iya. Macam kau sakit ini baru nanti didatang doakan kau Iya. seperti begitu ya, atau bagaimana? Iya. Kalau yang tadi menurut saya tadi tuh sama kok. Iya. Soal kepercayaan. Betul. Kita daun juga soal kepercayaan. Betul. Aku percaya bahwa daun itu ada khasiat dan pasti saya sembuh. Terus ada pengalaman juga. Pengalaman Kalau- misalnya mungkin Paling sama dengan tadi soal imajinasi juga. Nanti ada yang datang nanti itu. Itu Betul. juga kepercayaan. Tidak Berarti tahu nanti yang datang bukan Tuhan atau iblis. yang penting percaya Yang penting percaya. dan sembuh. Sebenarnya itu. Tidak perlu yang kau dapat pengakuan dari DP Om dulu kan. Tapi kalau mahal atau aksesnya ini ya percuma juga tuh. Iya. Betul. Nah ini kita sudah di penghujung ini. Iya. Artinya sudah mau luar biasa Pak Nomen. sudah mau selesai nih. Pak siapa ini yang satunya teman ini? Pausan Pausan. Nah, sama Manfred Kudiai. luar biasa. Jadi Sekali-kali bertiga yang ngobrol dengan orang semua lagi. iya. Ya, sekali. Ya, tentunya kita sambil ngopi. Siap. Pasti ngopi. Tidak ada lagi yang Iya. Karena kopi yang kita bisa kita satukan. Yo. Pokoknya kopi itu deh. kopi, pasti kopi milik kita. Ya. Kopi saja yang bisa mengerti dan juga bisa mengalihkan orang semua. Yo. Dan kopi itu kan bukan impor tapi Kopi dari Bewodide. Kopi lebih kemana-mana tapi jangan lupa kopi. Betul ya. Betul. Ini buku ini menarik. Kalau macam sebelum saya tanya kesimpulan dan lain-lain, kalau macam pendapat dari pribadi saya tuh, itu saya sepakat dengan yang tadi kakak Andi Gobai bilang bahwa ke depan tuh walaupun buku ini sudah habis, tapi kalau misalnya dicetak lagi itu perlu ada diskusi-diskusi begitu. Iya. Di pokoknya di pemerintahan, lingkungan pemerintahan seperti dinas kesehatan, terus di DPR, di tingkatan DPR yang pengatur kebijakan orang, kemudian di pendidikan seperti yang tadi kakak dia bilang di misalnya SMK kesehatan. Kalau tidak beres ini yang di Kalibobo itu ya, Iya, di kantor Kalibobo. DPR sebelah itu. Semua kesehatan. Iya, itu bagus kalau misalnya di hari tertentu toh kerjasama dengan pihak sekolah baru ke sana kasih sharing atau tentang ini tuh pas itu. Iya. Kan upaya-upaya kecil tapi dia kemudian bisa berdampak kan. Terus yang kedua itu salut karena ini merupakan dia mendokumentasikan narasi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Karena kalau saya bayangkan begini, misalnya
kita po anak-anak ini atau kita po anak-anak atau mereka mau butuh pengetahuan tentang ini, tapi karena tidak ada dokumen kayak begini, ya mereka gagap begitu. Mereka mau cari rujukan di mana. Tapi dengan adanya ini, ya itu mengingatkan mereka tuh. Iya. Mereka baca ini, terus mereka turun ke lapangan, oh masih ada, nanti kita kembangkan. Ya itu luar biasa sekali. Terus yang ketiga itu apa? Kalau misalnya dari hasil-hasil diskusi kan pasti ada masukan atau ini atau komentar begitu tuh. Jadi mungkin yang halal yang perlu diperbaiki. Kalau nanti dicetak ulang tuh, biar nanti karyanya lebih bagus tuh, diperbaharui. Setelah itu baru dicetak ulang, baru seperti tadi kakak Ani dibilang tuh, diterjemahkan biar dia jangkauannya bukan hanya di Indonesia tapi keluar lagi begitu. Biar don juga tahu bahwa di beberapa daerah yang teman-teman ini nih ada daun-daun begini, ada praktik-praktik kebudayaan begini. Kalau dari pribadi saya itu sih. Itu. Nah selanjutnya mungkin kesimpulan atau pokoknya apa ada yang mungkin Nomen mau sampaikan ke kita semua yang ada di sini dengan peserta dimanapun orang berada, mungkin mau sampaikan apa begitu berkaitan dengan buku ini, tema ini begitu. Kalau saya mewakili ini, saya mewakili dua yang tidak datang juga, bukan tidak datang. Tapi kita kan kalau mau tampil di kebakan sering baku dorong, koi sudah. Yang pertama mungkin ini ya, saya pikir ini kan pertama juga inisiatif belajar gitu. Jadi saya pikir kalau mau belajar ya kita bisa sama-sama begitu. Tapi yang pertama itu kan pasti kemauan yang optimis untuk bagaimana memulai itu yang paling susah kan kalau Betul. kita di sini tuh Memulai itu ya. Saya pikir itu kita pasti bisa gitu, bukan tong bisa kayak di pon. Terang bisa bukan. Aduh. Oke. Dan juga mungkin nanti kalau kita cetak baru itu pasti ada diskusi. Dan Sepakat. dan terima kasih juga setiap komen toh, karena itu menjadi referensi juga untuk memperbaiki, terus harus diskusi karena ini penting kayak gitu. Betul. Itu menjadi referensi juga. Berarti ke depan nih mudah-mudahan dicetak ya, dicetak ulang. Ada saya teman 2 orang juga ada tanya-tanya juga tentang ini. Kalau kita nanti cetak, nanti kawan gratis kan, karena sudah undang kita sini. Bisa. Ya mungkin ada lagi tentang yang tarik menarik ya, dong hapus konten itu. Itu sudah. Menghalangi nih. Iya, sudah. Iya itu saja. Kurang lebih itu saja. Kurang lebih itu saja. Oke, kalau begitu saya rasa diskusi kita atau obrolan kita sore ini di Mepago Bercerita edisi atau episode yang ke-6 tentang proses kreatif di balik buku ramuan di segitiga Walasea bagian Teluk Cendrawasih. Saya kira sampai di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan sampai akhir. 1-2 minggu ke depan kami akan balik dengan di episode ke-7 dengan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik. Dan minggu depan paling diskusi obrolan seperti ini akan dipandu oleh kawan Roberta Muyapa, karena Roberta sudah kembali dari
Sudah atau mungkin sedang kembali dari Jayapura. sedang kembali dari dunia lain. Oke, terima kasih. Selamat sore, sehat selalu. Sore. Sore. Terima kasih presenter Anda. Bawa kopi dulu.